Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jemaah JSNH ada selalu dalam al-firah dari Allah. Demikian juga kepada para mustami' dimanapun berada. Baik, kali ini kita berjumpa kembali dengan JSN, bahas tentang meredam fitnah ini juga samping akan membuat banyak pahala bagi si fitnahnya, yang terkena fitnah diri memberikan banyak hikmah di dalamnya. Tapi hanya sedikit manusia yang mampu menahan fitnah itu sendiri, serangan. Maka dengan demikian ada ikhtiar melalui zikir dan doa dimana untuk meredam fitnah yang menimpa dirinya. Begitu. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, zikir adalah la ilaha illallah la haibatan illallah. Ini 3 kali. Itu kita ketika zikir ini sebelumnya berniat untuk meredam atau memantulkan atau menghalau atau mengembalikan fitnah itu sendiri pada si pembuat fitnah, baik itu secara individu, perorangan maupun secara golongan. Itu motivasinya atau niat untuk
manuver politik atau dalam hal bukan atau dalam hal geser kewibawaan dan lain-lain. Itu tidak membahas hal itu, membahas tentang bagaimana fitnah ini dikendalikan atau diredam dengan biar dan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi niatnya seperti itu. Kemudian setelah niat, jamkan mata, terus dengan niat fitnah yang menimpa kepada kita, memohon pertolongan, fokus dengan memohon pertolongan. Lalu ucapkanlah la ilaha illallah, la haibatan illallah, la ilaha illallah, la haibatan illallah, la ilaha illallah, la haibatan illallah. 3 kali secara pelan dan meresap relung batin jiwa kita. Lalu kemudian kalimat yang kedua adalah la ilaha illallah, la qudratan illallah, la ilaha illallah, la qudratan illallah, la ilaha illallah, la qudratan illallah. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah, la azamatan illallah, la ilaha illallah, la azamatan illallah, la ilaha illallah, la azamatan illallah. Dan yang keempat, la ilaha illallah, la izzatan illallah, la ilaha illallah, la izzatan illallah, la ilaha illallah, la izzatan illallah. Dan yang kelima, la ilaha illallah, la ghalibatan illallah, la ilaha illallah, la ghalibatan illallah, la ilaha illallah, la ghalibatan illallah. Kemudian yang keenam adalah la ilaha illallah, la hujjatan illallah, la ilaha illallah, la hujjatan illallah, la ilaha illallah, la hujjatan. Baik, kaifiatnya atau praktiknya adalah ketika berzikir seperti la ilaha illallah, la haibatan illallah, fokus permasalahan atau pada fitnah itu tersendiri, resap pelan membacanya. Dan lebih afdal lagi, lebih mantap lagi adalah jika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la haibatan illallah, tiada Tuhan selain Allah dan tiada kehebatan kecuali Allah. Ini fokusnya kepada kepala di atas, kepala kita, maksudnya atas kepala bagian tubuh. Fokusnya di situ, titiknya di situ, kemudian fokus arah tembak pikiran pikirannya ke arah fitnah itu sendiri. Lalu yang kedua, la ilaha illallah, la qudratan illallah adalah kita tempatkan pikiran kita atau fokus kita di area dada. La ilaha illallah, jadi agak turun sedikit tapi fokus ke fitnah yang menyerang kita. La ilaha illallah, la qudratan illallah, la ilaha illallah, la qudratan illallah, la ilaha illallah, la qudratan illallah. Jadi agak di bawah area dada. Lalu la ilaha illallah, la azamatan illallah, yang ketiga itu di perut, lebih bawah lagi, la ilaha illallah, la azamatan illallah. Dan yang keempat, la izzatan illallah, ini areanya bawah kaki, dari pusar perut pusar ke bawah kaki, bawah di situ, lebih bawah lagi, ya begitu. Dan setelah itu la ghalibatan illallah, itu kita fokus ke seluruh tubuh kita. Kalau ke fitnah itu sendiri, la ilaha illallah, la ghalibatan illallah, jadi tiada Tuhan selain Allah dan tiada kemenangan kecuali kemenangan Allah.
gitu. Kemudian la ilaha illallah la hujjatan illallah adalah untuk mengembalikan jawab, menamengi atau membentengi. Itu fokusnya ke pancaran sinar daripada badan diri. Diulang 3 kali secara perlahan. La ilaha illallah la hujjatan illallah, la ilaha illallah la hujjatan illallah. Bayangkan bahwa bersinar, memancarkan, menolak segala sesuatunya. Inilah dasar daripada penolakan, entah itu fitnah, entah itu kejelekan, entah itu serangan, sihir, guna-guna, dan lain sebagainya. Semua hal kejelekan tolak. Kemudian metode yang kedua atau langkah yang kedua adalah ketika kita mengucapkan, jadi boleh pakai metode yang tadi atau cara yang tadi, silahkan. Insya Allah Allah akan memberikan keberhasilan. Lalu yang kedua, metode yang kedua adalah la ilaha illallah la haibatan illallah. Kita membayangkan adalah energi api yang menyala-nyala. Lalu kemudian la ilaha haibatan illallah, ini yang pertama. Yang la ilaha yang kedua, la ilaha la qudratan illallah, kita membayangkan energi angin, dahsyatnya angin. La ilaha illallah la qudratan illallah, la ilaha illallah la qudratan illallah. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah la azabatan illallah, ini kita membayangkan energi air, samudra, laut, baik dari yang halus sampai yang lembut, baik yang tetesan maupun yang pancaran, yang tetesan hujan maupun yang pinjaman air. La ilaha illallah la azamatan illallah, la ilaha illallah azamatan illallah. Kemudian yang terakhir, la ilaha illallah izzatan illallah, kita membayangkan potensi tanah, bagaimana tanah itu, kekuatan tanah itu mampu menopang, mampu menahan, mampu mewadahi daripada semua energi yang ada, baik itu api, angin, ataupun air. Ya, tanah lah yang mampu, energi tanah lah yang mampu akan membatasi, menampung mereka energi. Bayangkan la ilaha illallah. Kemudian pada la ilaha illallah ghalibatan illallah, kita membayangkan ke semua energi itu paripurna, satu menjadi energi yang luar biasa. La ilaha illallah la ghalibatan illallah, la ilaha illallah la ghalibatan illallah. Jadi tidak harus energi itu seperti apa bercampurnya, itu tidak penting. Yang penting kita memastikan pikiran kita untuk berpikir bahwa energi itu terkumpul, itu saja. Mau berkumpulnya yang 4 itu saling terkaitkah, yang 4 itu saling bergumulkah, yang 4 energi itu saling melengkapi satu sama lain, nah itu tidak bermasalah, karena itu akan diterjemahkan oleh pikiran kita. Pikiran kita terhubung dengan potensi jiwa kita. Jadi bukan masalah metodenya, tapi masalah kepada bagaimana kita meniatkan atau mendeskripsikan atau mewujudkan si 4 elemen kekuatan itu dalam pikiran kita dengan niat. Dan niat itu adalah yang keempat itu kumpul energinya. Pembayangan energi itu silahkan bebas-bebas saja, terikat dengan satu wujud yang harus, silahkan. Intinya adalah itu semua energi itu kecil di hadapan Allah. Kita memohon energi itu hanya partikel yang untuk mengisi aja, mengisi untuk jiwa, elemen jiwa kita, elemen persoalan kita di dalam
Karena tubuh kita itu sudah pasti ada permasalahan dari luar. Ketika orang setelah meninggal itu tidak akan ada lagi permasalahan yang menimpa dirinya, permasalahan dunia ya. Artinya entah itu permasalahan fitnah dan lain sebagainya, itu akan terhenti karena kita sudah ruh kita sudah meninggalkan jasad kita. Setelah itulah unsur elemen masalah, elemen jiwa, elemen apa yang terkait dengan itu tidak dimungkinkan untuk menghantam atau mendatangi itu. Jadi itulah kenapa semuanya saling terkait satu sama lain. Balik lagi ke yang tadi, la ilaha illallah la walibat. Itu kita membayangkan semua energi terkumpul dalam diri kita. Kemudian la ilaha illallah hujjatan illallah, kita membayangkan energi itu terpancar sepancar-pancarnya untuk memancarkan energi penolakan terhadap fitnah. Itu dasarnya, itu dasar daripada elemen dasar daripada energi eteris badan rohani dalam tingkat kebatinan. Lain lagi rohani dalam tingkat tertentu, ini beda karena kita tidak pernah tahu serangan dari luar itu, fitnah itu bisa jadi didorong oleh hembusan serangan eteris dari pihak luar. Kita nggak pernah tahu itu. Allah alam bisawab. Allah yang gaib, ya Allah yang mengetahui. Untuk itulah kita memohon pertolongan kepada Allah, Zat yang maha mengetahui segalanya. Itu. Walaupun seandainya hal itu dari hal tertentu, energi tertentu, Allah akan membantah, menolong kita untuk diberikan menolak energi yang berkait. Baik, balik lagi kita ke masalah ini. Kemudian kita sambung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bihaqqi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam as'aluk Allahumma rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa taruddu biha al-fitnata anni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Nah, ini boleh dibaca 3 kali. Nya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bihaqqi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam atau as'aluka Allahumma rahmatan min indika tahdi biha qalbi tajma'u biha syamli wa taruddu biha al-fitnata anni, dan seterusnya sampai wa inni minal muslimin. Setelah ini 3 kali atau sekali, silakan baca sholawat 1 kali, mohon maaf 11 kali. Nah, sholawat ini fungsinya adalah untuk meredam fitnah, untuk meredam orang yang membicarakan jelek tentang kita. Ini sudah masyhur di kalangan ulama-ulama terdahulu. Jika kita tidak ingin kita digunjing atau dibicarakan kejelekan kita, cara sholawat sekali, niatkan untuk itu. Kalau kita baca sholawat tidak diniatkan, baca sholawat saja, itu tuh fungsinya sudah lain. Nah, teorinya begini, maksudnya gini, kita membeli golok, niat kita cuma membeli golok hanya membeli saja, atau membeli pisau, atau membeli barang apapun, ya kita niatkan untuk apa, untuk apanya, itu akan seperti itu adanya. Lain halnya kalau saya mau membeli golok untuk menebang pohon. Nah, itu walaupun kita lupa, kita sudah membeli golok itu, walaupun lupa, kita akan teringat dengan niat golok itu untuk menebang pohon. Dan itu insya Allah akan dilakukan penebangan pohon. Sama seperti begitu. Semua hal di dunia ini adalah adalah alat. Karena semua hal yang terjadi adalah atau kenal dengan af'al, hanya Allah. Itu nanti
bahas itu lalu riskan kalau kita bahas seperti itu. Kita bahas yang hal-hal yang hakikat yang zahir, bukan hakikat yang batin. Karena ilmu ilallah, tidak ada ilmu kecuali ya Allah. Semua yang kita ketahui hanya sebatas titipan dari Allah. Mungkin besok atau lusa, atau mungkin 1 jam ke depan, 3 menit ke depan, kita bisa dicabut pengetahuan kita oleh Allah dengan cara lupa, tanamkan sifat lupa. Artinya semua ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah merupakan apalah gunanya kita berbangga dengan pengetahuan yang kita kebaikan yang kita kerjakan, karena itu bukan sesuatu, karena semuanya adalah Allah yang menghendaki dan Allah yang kasih pertolongan kita mampu melaksanakan kebaikan gitu. Baik, kita balik lagi ke masalah sholawat. Sholawat ini difungsikan ketika tidak ingin dibicarakan kejelekan kita atau digunjing oleh orang lain. Kalau sholawat, nah, suatu hari ada beberapa kalangan yang mengatakan begini, ada berdengung, berdengung di telinga kiri itu ada isyarat atau tanda bahwa kita dibicarakan tidak baik oleh kita. Disarankan untuk membaca sholawat 11 kali, kan yang di kepala rongga, maksudnya kepalan kendor, ada rongga tangan. Nah, jadi gimana ya, kita kalau bentuk tangan, bentuk kepalan tangan kita itu dikendorkan sedikit, kan ada rongganya tuh, baru kita bacakan sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau sholat yang lain silahkan, kemudian tiupkan di rongga itu, kasih tiupkan, lalu ditempelkan ke telinga yang kiri, biasanya 3 kali. Mungkin sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tempelkan ke telinga kiri, kemudian ada lagi sholawat sekali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu tiupkan, kemudian tempelkan lagi ke telinga sampai dilakukan 11 kali, atau baca 11 kali secara langsung, kemudian tiupkan lalu tempelkan ke telinga. Apapun itu, yang penting judulnya dia ada pembacaan sholawatnya 11, kemudian ditiupkan lalu ditempel ke telinga. Itu untuk ketika telinga berdengung, tanda bahwa kita diduga ya, dan pasti kita tidak pernah tahu. Cuma itu menjaga aja, ikhtiar daripada menjaga. Kita dibicarakan jelek oleh lain. Itulah kenapa ini pembacaan selawat ini dicantumkan dalam zikir ini. Nah, rangkaiannya adalah untuk meredam dan fitnah menyerang kita. Lalu kemudian setelah membaca sholawat 11 kali ini, kemudian kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkalut wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini dibaca 7 kali. Ini nanti ini alamat file ini tersimpan ya di drive Google Drive. Silahkan download kan, dan Allah saya sudah, sebetulnya bukan saya sudah mengizinkan, Allah menghendaki saja sebagai bagaimana manusia pada umumnya untuk dibagikan kepada yang membutuhkan, karena menyembunyikan ilmu itu sangat tidak baik. Mungkin bagi kita tidak, mungkin bagi saya belum. Nah, mungkin bagi orang itu sangat dicari dan sangat membutuhkan, makanya silakan dan amalkan kepada dan beritahukan kepada orang yang membutuhkan. Saya sudah mengijazahkan kepada
ya silahkan digunakan dan dipakai hal yang memang sifatnya baik, mohon digunakan kepada hal yang baik. Nanti gilirannya saya pun nanti mendapatkan pertanyaan dari jawaban saya. Kemudian ini baca laqad ja'akum ini 7 kali. Andai kalau baca 3 kali pun di sini kan 11 kali silahkan. Bagaimana kalau sana saya baca sampai 21 kali, atau baca 100 kali silahkan. Ini untuk kondisi-kondisi tertentu, bila mana ini memang fitnah, badai fitnah betul-betul hebat, silahkan naikkan di sini bilangan jumlahnya. Jadi lebih daripada 7, entah 21, entah 41, entah 100, entah 313, itu silahkan, atau 450 silahkan. Itu tergantung dikondisikan pada fitnah yang mendera. Hanya untuk jaga-jaga ya cukup 3 kali saja atau 3 kali dengan berniat ya Allah lindungilah saya dari deraan fitnah, ya tentu di dalam hati. Kalau memang ingin diucapkan silahkan. Kalau ingin diucapkan tawasul dengan ayat ini, Allahumma inni at-tawassul ilaik, atau Allahumma inni a'udzubik tawassul ilaik wa tawajjuhi ilaik wa tudru ilaik, ya ada ayat syarifah, as'alukallahumma fa anil fitnah, itu saya mohon kepadamu tolaklah fitnah ini. Tapi kalau memang mau memakai bahasa yang biasa, yang umum, yang yang bahasa yang kita pakai sehari-hari seperti begini, ya Allah saya mohon kepadamu wasilahnya ayat yang mulia ini, tolaklah fitnah yang akan mendera diriku, keluargaku, atau ahli-ahliku. Dan bacalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang sabarlah faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu silakan. Dan ini salah satu yang menariknya adalah 2 ayat adalah dulu terjadi kodifikasi Quran atau pengumpulan Quran zaman khalifah. Waktu itu bukan khalifah ya jabatannya, adalah mohon maaf ya Khalifatul Rasul, Amirul Mukminin ya, Amirul Mukminin zaman Sayyidina Umar radhiyallahu Khalifatul Rasul yaitu Sayyid Abu Bakar. Ketika waktu itu perang Yamamah terjadi karena ada salah satu syariat Islam yaitu zakat yang tidak ditunaikan oleh masyarakat Yamamah. Kemudian Sayyid Abu Bakar mengirim beberapa sahabat beberapa Islam untuk memeranginya. Dan terjadinya perang Yamamah itu menyebabkan beberapa hafil atau penghafal Quran gugur, sehingga timbullah keresahan Umar radhiyallahu ta'ala dengan gugurnya para hafil, karena mengingat ini hafalan-hafalan mereka mungkin ikut terbawa hilang dengan kematiannya kan gitu. Atas inisiatif umatlah menyampaikan ide untuk mengumpulkan semua mushaf, semua surah-surah Al-Quran dalam satu mushaf, dalam satu buku, jadi kodifikasi, membukukan Al-Quran. Hal itu sempat ditolak oleh Sayyid Abu Bakar. Nah, hal itu tidak pernah terjadi zaman baginda.
dan itu sangat berat sekali. Dan Sayyidina Umar berikan argumentasi yang masuk akal saat itu, argumentasi yang memang dasar kuat, argumentasi yang kuat, pastikan bahwa ini sesuatu yang tidak salah kalau dilakukan gitu. Dan Sayyid Abu Bakar radhiyallahu anhu menyetujuinya, memanggil, dan akhirnya singkat cerita bahwa pengumpulan Al-Quran itu terjadi. Kumpulkanlah semua sahabat. Dalam pengumpulan Al-Quran itu ada beberapa metode memastikan bahwa pertama hafalan lebih dari 2 orang, makin banyak makin bagus. Yang kedua adalah tulisan ayat harus lebih dari 2 bukti. Nah, makanya itu dijadikan dasar patokan bahwa bukti dan saksi harus 2 orang gitu. Dan dasar selanjutnya setelah zaman itu ya, ini zaman kita menceritakan zaman Amirul Mukminin, mohon maaf, zaman Khalifatul Rasyid. Khalifatul Rasyid itu zaman Sayyid Abu Bakar, dan zaman Amirul Mukminin adalah zaman Sayyidina Umar. Seterusnya Amirul Mukminin gelarnya. Begitu. Lalu kemudian setelah pengumpulan terjadi, ketika pengumpulan itu pas pada surah Taubah akhir, tepatnya akhir surah Taubah, ayat laqad ja'akum ini hampir saja tidak masuk dalam ayat Al-Quran. Alasannya adalah karena saat itu ketika ditanya siapa yang hafal ayat setelahnya, laqad ja'akum, hafal semua yang ada di situ, hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hafal semua. Hanya saja ketika Sayyid Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menanyakan siapa yang mempunyai tulisannya, tidak ada satupun yang mengacungkan tangan. Nah, ketika itu sidang itu ditunda. Selanjutnya ditanyakan begitu, siapa yang mempunyai tulisannya, tidak ada juga. Berapa kali, wallahu alam, salah satu waktu adalah dari kejauhan itu ada salah satu sahabat Ansor bernama Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengacungkan, saya ya Khalifatul Rasul, baik kemari kamu lihat. Nah, baru siapa lagi? Tidak ada, hanya beliau satu-satu. Akhirnya dengan kekhawatiran yang dengan kekhawatiran dan harapan yang tipis, karena tidak ada lagi, karena harus 2 ayat bukti, 2 tulisan yang harus ada sehingga ayat tersebut layak dimasukkan ke Quran. Itu karena saking tidak adanya, hanya beliau lah, hanya Huzaimah Al-Ansari, Huzaimah bin Thabit Al-Ansari. Jauh ketika di depan, Anda coba Anda kemari, coba saya lihat, coba Anda kemari, Anda siapa? Huzaimah Al-Ansari. Ya, itulah. Sayyid Abu Bakar bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah semua, jamaah, hai umat, hai Islam, Anda tahu ini siapa? Ya, kami mengenal beliau adalah Huzaimah Al-Ansari. Baru mereka bertakbir semua, Huzaimah Al-Ansari. Dan dengan tahunya bahwa yang memegang ayat tersebut tulisan ayat kerjakum ini, takbir semua.
Huzaimah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu kaget, apa ini, bingung kan. Nah, baru Said Abu Bakar bilang, Anda tahu tidak, Anda ingat tidak peristiwa Anda dengan baginda? Baru beliau ingat ayat ini, maka beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allah. Seperti itu. Jadi begini ceritanya, begini, kenapa sampai Huzaimah Al-Ansari bertakbir, semua umat bertakbir saat itu terkait ayat yang dibawa ini oleh Huzaimah Al-Ansari. Ayat ini maksudnya satu bukti. Biasanya kan dua bukti, ini satu. Itu kan tidak masuk ke dibuktikan dalam Al-Quran, membutuhkan satu lagi bukti. Nah, Huzaimah Al-Ansari ini awal dulu baginda Rasulullah SAW pernah difitnah oleh Yahudi terkait tentang pembelian himar. Himar itu adalah keledai. Ya saja baginda tidak memberikan tanda pada barang yang dibelinya. Saat itulah diakui sama Yahudi bahwa ini keledai saya, kata baginda Rasulullah SAW, ini keledai saya. Nah, Yahudi, kalau Anda memang memiliki keledai ini, silakan datangkan saksi. Tidak harus dua, satu cukup. Itu karena sebetulnya Yahudi itu mau menipu daya, mau menjebak dan mau memfitnah pembelian. Datanglah Huzaimah Al-Ansari, saya sebagai saksi, ya Rasulullah, saya saksi Anda. Selesailah itu urusan, Baginda terbebas dari fitnah. Kemudian baginda menarik lengan Huzaimah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Anda tahu dari mana? Anda menyaksikan? Tidak. Hanya saja kalau memang Anda, pada baginda Huzaimah berkata, Anda itu adalah orang yang benar, bahkan wahyu dari langit, saya percaya kepada Anda. Apalagi hal semacam ini, tidak mungkin saya tidak percaya. Nah, sejak saat itulah ini membawa Huzaimah Al-Ansari, bukan umat, umat, lihat baik-baik orang ini, mukanya lihat seksama, turunannya dari mana, siapa marganya, atau siapa bani siapa, golongan mana, namanya siapa, ingat baik-baik. Jika suatu hari Huzaimah Al-Ansari ini bersaksi, maka dia mempunyai dua saksi, setara dengan dua saksi. Saksian Huzaimah Al-Ansari setara dengan kesaksian dua orang. Rasulullah mengatakan begitu kepada Huzaimah Al-Ansari, syahadatuk tudillu sahadatan rajulain. Kurang lebih seperti itu, bahwa persaksian kamu menunjukkan kualitas atau setara dengan kesaksian dua orang. Nah, terkait dengan pembukuan Al-Quran dan kaitannya dengan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaih dan seterusnya, ini adalah terkait peristiwa ketika baginda akan diperdaya dan difitnah masalah transaksi yang sudah dilakukan tapi diingkari oleh Yahudi. Lebih seperti itu. Saat itu ketika ketika baginda telah kemudian masuk ke zaman Said Abu Bakar radhiyallahu taala an, dan beliau sebagai khalifah Rasul, terjadi pembukuan pada Al-Quran atau dikumpulkan Al-Quran. Verifikasinya ini jadi pas ayat laqad ja'akum ini terjadilah
itu suatu peristiwa yang terkait dengan peristiwa dahulu, gitu, yaitu adalah tentang persaksian Huzaimah Al-Ansori, satu persaksian Huzaimah setara dengan 2 orang. Nah, artinya ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ini ketika dimiliki oleh Huzaimah Al-Ansori radhiyallahu taala an, ini cukup beliau saja karena beliau itu setara dengan 2 saksi, itu kesaksiannya 2, kurang lebih seperti itu. Nah, demikianlah ini keagungan daripada ayat ini, kaitan daripada peristiwa tentang saksian dan fitnah yang melanda baginda ketika itu. Dan para ahli hikmah itu menggunakan kias atau perumpamaan atau bentuk daripada tabaruk al-qisas atau bertabaruk dengan kisah Nabi, kisah para sahabat, kisah Nabi dan kisah para sahabat terkait dengan suatu peristiwa, dan dijadikanlah sebagai tawasul yang dihajatnya, harap agar dan tawasul tersebut mendengarkan doa nyai atau yang terkait dengan maksudnya itu. Ya, kurang lebih demikian kali ini tentang meredam fitnah ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Jadi sekarang ingat, zamannya adalah zaman subhat, ya, zaman ketidakpastian terkait hukum, politik, terkait sosial maupun budaya. Semuanya serba tercampur satu sama lain. Makanya kita harus berhati-hati dan kita harus membentengi diri, lebih banyak diri kepada Allah, untuk berdoa. Itu satu-satunya harapan kita. Dan dekatilah para ulama, guru yang memang tokoh teguh memegang agama, diri daripada guru atau ulama atau ahli ilmu yang memegang tokoh adalah beliau satu sama lain tidak berorientasi terhadap kepentingan yang bersifat duniawi, walaupun memang beliau berada di ranah dunia. Tidak ada kepentingan untuk pribadinya. Kurang lebih seperti itu secara gambaran umum, ya. Dan khusus mungkin ada beberapa hal seperti takwa, kita hanya mengetahui takwa itu mungkin karena ada seorang yang takut dengan Allah. Zuhud itu adalah seseorang yang menjauhi dunia, dalam arti beliau memang mengelola dunia tapi beliau tidak berambisi seperti itu. Ya, demikianlah jelasan kita kali ini. Insyaallah kita akan bertemu pada tema yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.